Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini masih di IMS 2026. Kita lagi ada di booth-nya Lepas Sobat Setir. Dan Lepas baru aja memperkenalkan ini world premiere ya, yaitu Lepas E4. Kira-kira bagaimana detail mobilnya? Mari kita bahas. Let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Nah, Lepas E4 ini memang masih prototype Sobat Setir. Ini adalah prototype yang world premiere di IMS 2026. Jadi untuk spesifikasi detailnya juga belum ada. Ke dalam juga kita belum bisa masuk. Tapi kalau kita lihat nih secara dimensi, seharusnya Lepas E4 ini akan compete di kelas yang mirip-mirip sama Chery E5. Jadi bersaing yang di kelas yang sama kayak Atto 3 juga. Harusnya dia bersaing di kelas itu Sobat Setir. Nah, karena memang ini masih prototype, jadi kita belum bisa bahas lebih detail lagi. Tapi secara singkat, kalau kita lihat nih di bagian eksteriornya, mobil ini memiliki desain yang lepas banget. Karena di bagian wajahnya, di bagian depan, dia itu mengadopsi desain The Leopard Gaze, alias tatapan seekor leopard gitu. Jadi memang dia kelihatan galak banget dan intimidatif banget ketika kita melihat ini di jalanan gitu. Untuk lampu-lampunya kalau kita intip, dia sih tentunya udah pakai full LED semua ya. Selain ini kan mobil listrik gitu. Kemudian nggak ada grill, ciri khas sebuah EV, ada grill di bawah. Fungsinya biasanya untuk pendinginan atau suplai udara gitu. Kemudian di bagian bumper, dia mendapatkan aksen-aksen garis-garis yang terbentang secara horizontal. Manis sih. Dan kalau kita intip di bagian bumpernya, dia ada kayak add-on lips gitu, memberikan kesan sporty tersendiri. Desainnya ganteng banget. Bagian hoodnya dia juga ada lekukan-lekukan gitu ya, untuk menekankan kesan si The Leopard Gaze. Keren, nice. Sekarang kita intip bagian sampingnya. Yuk, bergeser ke bagian samping juga nggak banyak yang bisa kita bahas, karena di sini juga dia mendisplay beberapa properti-properti untuk mendukung kesan mobilnya gitu ya. Tapi kalau kita bahas mulai satu-satu, kita bisa lihat bahwa mobil ini tuh memiliki beberapa fitur yang cukup lengkap dan cukup detail juga Sobat Setir. Seperti contohnya kayak sensor parkir ini, si sensor juga ada di bagian samping gitu, menandakan dia memiliki kapasitas untuk nge-scan sekitar mobilnya. Di luar itu, kalau kita intip bagian si fendernya ini, dia tuh memiliki tarikan garis yang nice banget di sini. Jadi kelihatan bahwa mobil ini tuh bukan mobil yang biasa aja, tapi mengedepankan style juga tentunya. Secara ini adalah sebuah lepas gitu ya. Velgnya juga keren, dia semi tertutup, dia two-tone color hitam dan silver, terus ada kayak guratan garis-garis gitu. Dan gue lucu ngelihat si pentil bannya, karena si pentil bannya ini dia tuh berada di bagian dalam velg, jadi kayak ada lobangnya gitu. Lucu banget ya. Untuk velgnya sendiri, dia menggunakan ring 18 dibalut dengan ban berukuran 215/55 ring 18. Bannya pakai Kumho Exta, mirip seperti yang digunakan di Chery E5. Menarik. Mundur lagi ke bagian belakang, kita lihat di spionnya terdapat sebuah kamera juga Sobat Setir. Dan kalau kita intip nih, dia tuh two-tone body color, jadi perpaduan antara warna body color hijau dengan aksen-aksen berwarna hitam, seperti di bagian roofnya, di bagian side skirtnya, itu juga berwarna hitam Sobat Setir. Keren. Dan ada satu poin lagi yang menurut gua cukup menarik, yaitu di bagian pilar D atau pilar paling belakangnya ya. Dia terdapat kayak aksen-aksen segitiga-segitiga gitu, memberikan kesan futuristik tersendiri dari Lepas E4. Nice. Sekarang kita intip bagian belakangnya. Yuk. Nah, kalau kita intip bagian belakang, dia memiliki desain yang nggak kalah keren. Memang Lepas ini memiliki desain rear end tuh cakep-cakep sih Sobat Setir. Jadi kalau kita ngelihat di jalan ada Lepas, itu berasa kemewahannya gitu. Mungkin nggak segenerik itu ya desainnya ya. Stylenya arah-arah Eropa-Eropaan gitu Sobat Setir. Di bagian atas terdapat high mount stop lamp, lengkap juga dari refogger, ada rear wiper juga ada. Kemudian dia juga roofnya tuh atapnya kayak desain semi-semi spoilery gitu ya. Jadi lumayan gondrong gitu ke belakang. Terus di bagian tengah ini terdapat aksen plastik yang ada tulisan Lepasnya, beserta lampunya yang terlihatnya sudah full LED semua. Di sini juga ada reflektor yang memberikan kesan mobilnya tuh lebar gitu. Dan kalau kita geser lagi ke bagian bawah, bumpernya kelihatan clean tapi sporty Sobat Setir. Tuh, nice ya. Keren sih. Sekilas pengingatan kita terhadap sebuah brand dari Jerman yang punya mobil EV mirip Macan ya sebenarnya, mirip Porsche Macan. Secara sekilas aja tapi gitu. Keren banget. Coba sekarang kita terka-terka interiornya kali ya. Yuk, let's go. Kalau diintip-intip Sobat Setir, ternyata emang nggak bisa diintip karena ini kaca filmnya sih full total gelap banget, menandakan bahwa memang bisa jadi sebenarnya interior itu juga belum ada.
Tapi kalau kita ngelihat nih secara bahasa desain, seharusnya kurang lebih akan senada desainnya jika kita intip ke kakaknya, misalkan ke si lepas L8 gitu ya. Dan ya kurang lebih sih emang mobil listrik zaman sekarang, apalagi under Chery Group, ya bahasa desainnya kan generik ya. Jadi kurang lebih akan ada layar besar di bagian head unit, akan ada layar yang ukurannya lebih kecil di bagian instrumen cluster gitu. Kemudian untuk shifternya akan ada berada di bagian kolom setir juga, atau mungkin ada di tengah. Kurang lebih akan seperti itu sih. Konektivitasnya juga mirip-mirip, karena kan mereka emang biasanya satu program gitu ya, cuman tinggal di-adjust aja ke mobil-mobilnya gitu. Kalau kita intip, di L8 dia memiliki head unit yang berdiri secara vertikal di tengah. Mungkin kalau kita intip JQ-J5 gitu ya, masih satu grup ya semua dengan Chery, itu juga sama di tengah, atau mungkin dia horizontal gitu ya. Kita tinggal tunggu aja sih, kira-kira nanti ketika sudah ada mobil dengan interiornya, kita udah bisa intip interiornya akan seperti apa. Tapi asumsi gue nggak akan jauh-jauh desainnya, akan masih senada lah, sebahasa desain gitu Sobat Setir. Nah, ngebahas mengenai spesifikasi baterai dan motor listriknya, balik lagi karena ini adalah sebuah prototype, jadi belum ada spesifikasi resminya. Seenggaknya per kami syuting hari ini tanggal 6 ya Sobat Setir, 6 Februari 2026. Mungkin kalau kalian nontonnya 3 bulan lagi, udah ada spesifikasi resminya gitu. Sekarang sih belum ada, tapi kalau asumsi gue, balik lagi gue bilang, karena ini adalah Chery Group, mereka juga suka sharing drivetrain, sharing battery, sharing motor listrik, dan asumsi gue mobil ini memiliki dimensi yang mirip-mirip dengan Chery E5 gitu ya. Jadi mungkin menggunakan baterai dan motor listrik yang sama dengan Chery E5. Mungkin ya, ini masih asumsi dari gue gitu. Nah, kalau kita ngintip spesifikasi Chery E5, dia kan memiliki baterai berkapasitas 61,06 kWh dengan range di 430 km. Jadi ya kurang lebih bisa jadi sama. Chargingnya juga mungkin sama gitu ya, udah support AC dan DC charging. Kalau itu sih biasanya udah jadi standar ya, udah support AC DC charging, CCS Type 2 gitu, udah bisa fast charging juga. Dan jika menggunakan motor listrik yang sama dengan settingan yang sama, bisa jadi juga memiliki tenaga yang sama di 201 horsepower dengan torsi sebesar 340 Nm. Nah, mungkin yang jadi pembeda adalah bagian setup kaki-kakinya nih Sobat Setir. Secara kan Chery E5 kita udah cobain, Serkanan juga udah sempat review gitu ya. Mungkin di lepas ini akan sedikit berbeda, tapi kan itu urusannya kaki-kaki ya. Jadi emang itu harus kita cobain dulu baru bisa beranggapan gitu. Tapi kalau hanya dari angka mungkin mirip dengan Chery E5. Tapi balik lagi, kita tunggu aja kira-kira nanti akan seperti apa spesifikasi resminya. Oke Sobat Setir, sekian first impression dari The World Premiere lepas E4. Ya, bisa dibilang ini adalah sebuah mobil prototype yang world premiere itu di Indonesia. Jadi untuk spesifikasi resminya kita juga belum tahu. Mobil ini dengan desain seperti ini harusnya bisa bersaing di market Indonesia, walaupun akan bersaing dengan keluarga sendiri juga sih, alias sama-sama dari Chery Group juga. Tapi setengahnya mobil ini memiliki modal yang lebih bisa dibilang. Kenapa? Karena dia lebih ganteng dengan stylingan dan branding brand juga yang bisa dibilang lebih stylish gitu ya. Nggak yang terlalu mass gitu, lebih niche. Tapi balik lagi kita nggak tahu kira-kira akan seperti apa. Kita tunggu aja nanti ketika mobil ini sudah resmi diluncurkan di Indonesia. Oke? Kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @sirkanan_official. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita otomotif terkini, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Kalau di ulang.